berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita mendapat kemudahan dalam proses belajar mengajar hari ini dan mendapat banyak berkah hari ini. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mohon maaf, kasihkan. Saya hari ini ngajar biasa ya, hari Rabu. Sesi 1, kemudian sesi 2. Selesai sesi 1, tadi keasikan lihat-lihat tanaman. Ternyata waktunya kelewatan. Ya, saya lagi senang ini ya, sedang bercocok tanam stroberi ya, stroberi. Nanti kalau sudah banyak buahnya saya kirim, ya saya kirim fotonya. Ya, karena tantangannya lumayan ya. Daerah saya bukan daerah dingin, ya walaupun di Bogor ya, di Bogor dataran rendahnya. Ya, sedangkan stroberi cocoknya dataran tinggi, ya dan dingin. Ya, jadi lebih seru, ya lebih seru. Oke, baik. Kita masuk ke materi array ya, materi array. Sudah dibaca? Ada dua ya, ada dua materi. Walaupun mohon maaf itu pointernya ada yang ini ya berselisih. Jadi tahun ini silabus itu sedikit berubah ya, sedikit berubah. Urutannya juga berubah. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu sebelum array itu kita belajar tentang record. Sekarang kebalik ya, kita belajar array dulu nanti baru record. Nah di materi yang kedua itu sudah ada recordnya, sudah tercampur dengan record. Ya mudah-mudahan sih kalian baca dan kalian ada bukunya dan coba baca-baca tentang record ya. Karena memang array dengan record itu ketika digabung menjadi luar biasa gitu. Array luar biasa, record luar biasa, tapi ketika digabung jadi sangat luar biasa. Ya, kita bisa buat dengan tanda petik program database. Kita tanda petik ya tanda petik. Ya. Karena masih databasean. Ya. Oke, baik. Saya terangkan konsepnya saja. Nanti silahkan kita diskusi. Ya, silakan kalian bertanya. Kita buat contoh programnya dan sebagainya. Ya, aduh, salah pencet. Saya pakai whiteboard saja. Oke, array. Intinya array adalah sebuah struktur data. Oh, sorry. Sebelum ke sini, saya ingin tampilkan bagan struktur data di Pascal yang dulu udah berulang-ulang kita lihat ya di materi berapa ya. Yang jelas di materi kedua ada. Maaf, salah pencet. Oke, ini ya. Bagian yang sudah kita pelajari, terutama bagian atas. Ya, jadi tipe data sederhana dari ordinal dan real semuanya sudah kita bahas. Ya, baik yang standar maupun yang didefinisikan pengguna. Ya, kemudian ya tipe data string sudah. Pointer ini saya katakan di awal kita lewati, tidak kita pelajari. Tapi sebenarnya kita sudah menyerempet pointer dan sudah sedikit kita pelajari saat kita berbicara tentang transfer parameter.
by location. Ya, transfer parameter by location. Jadi saat kita deklarasikan sebuah parameter, ya misalnya param, ya, kok param sih? Bukan parameter, ya kita deklarasikan parameter di suatu subprogram, ya. Ini ada, kita gunakan var, ya misalkan a integer. Ya, ini artinya ya kita deklarasikan sebuah parameter yang transfer parameternya by location. Ini sebenarnya artinya A-nya ini adalah pointer. Ya, parameter A ini sebenarnya adalah tipe data pointer. Ya, tipe data pointer. Tipe data pointer itu adalah ya tipe data yang isinya nilainya itu adalah alamat penyimpanan atau alamat memori. Ya, jadi gampangnya gini. Saya punya coupling. Ya, saya punya coupling. Misalnya coupling alamatnya di blok 3 nomor 1 misalnya gitu ya, blok 3 nomor 1. Ya. Ketika kita deklarasikan parameter biasa atau tipe data biasa, misalnya integer, ya, maka mirip dengan integer itu disimpan di coupling misalnya. Integer, anggap saja integer di coupling blok 3 tadi ya, blok 3 nomor 1. Ya, tapi nilainya, isi couplingnya, ya, itu adalah isi coupling di sana. Tapi kalau pointer, bukan isinya yang disimpan, tapi alamatnya. Ya, alamatnya. Jadi saya punya tadi ya variabel B, misalnya variabel B, tipe datanya integer. Dia disimpan di blok 3 nomor 1, disimpan. Kemudian saya punya pointer, nama pointernya A, ya, tipenya integer. Maksud tipe integer itu maksudnya adalah ya pointer A ini ya hanya bisa menyimpan alamat memori atau alamat penyimpanan dari variabel yang bertipe integer. Variabel bertipe lain nggak bisa disimpan alamatnya. Jadi saya punya variabel A, ya dia adalah pointer integer. Dia menyimpan alamat misalnya kita pasangkan dengan si B tadi. B tipe data integer. Maka yang disimpan A adalah alamat penyimpanan si B tadi. Ya, itu seperti itu. Dan transfer parameter by location sebenarnya adalah itu. Ya, sebenarnya adalah pointer. Oke ya. Kemudian hari ini kita masuk tipe data terstruktur ya yang array-nya. Array pertemuan yang akan datang record. Ini tidak kita bahas. Ya, ini nggak kita bahas. Oke ya, jadi lengkap kecuali himpunan dan file. Ya, lengkap kecuali himpunan dan file. Silakan kalian pelajari sendiri. Himpunan tidak sulit. File agak sedikit rumit ya. Oke ya. Jadi seperti ini ya, kira-kira array posisinya ya. Posisi array dia masuk bagian struktur data ya. Tipe data terstruktur ini dikatakan begitu ya. Oke, lanjut sekarang tentang array. Ya, array. Jadi array adalah sebuah tipe data ya yang sekali deklarasi ya banyak nilai bisa disimpan. Ya, bisa menyimpan langsung banyak nilai. Ya, itu array dengan tipe data sama. Ya, saya ulang ya, array adalah ya sebuah tipe data ya yang sekali kita deklarasikan sebuah variabelnya ya itu bisa menyimpan banyak data dengan tipe yang sama. Banyak data tipenya sama gitu ya, tipenya sama. Misalnya contohnya ya saya deklarasikan di var ini ya, var x array adalah dia sebagai array ya dengan indeks dari 1 sampai 10 of integer. Integer. Oke ya. Ini artinya ya dengan satu kali deklarasi ya kita bisa mendapatkan atau menyimpan 10 nilai bertipe integer di dalam variabel x. Ya, di dalam variabel x. Jadi gampangnya gini, ilustrasinya di dalam memori ilustrasi aja ya.
kita deklarasikan variabel X ya dengan 10 coupling ya, 10 coupling. Ya, ini indeks ke-1, indeks kedua, terus sampai indeks ke-10. Yang mana di dalam couplingnya ini hanya bisa disimpan ya data bertipe integer, gitu ya. Ya, ini boleh tipe data yang lain ya. Ini istilahnya adalah array, satu dimensi ya. Jadi bisa menyimpan 10 data bertipe integer kalau deklarasinya seperti ini. Deklarasinya pakai subrank ya. Ya, subrank. Subranknya tidak harus integer ya. Yang penting ordinal. Oke ya. Walaupun nanti ada nanti aja. Ini aja ya, ordinal dulu. Ordinal. Oke ya. Jadi kita bisa bayangkan dulu ya saat kita ingin menghitung rata-rata misalnya. Kita punya variabel 10 misalnya, A1, A2, A3, A2 gitu. A2, A3, sorry. A4, A5, A5 aja deh, sampai 5 aja. 10 kebanyakan. Ya, ini misalnya integer. Integer. Kemudian total juga, total. Total juga integer. Integer. Ya, kemudian di dalam program utamanya kita tuliskan gini, total titik 2 sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah A5. Oke ya. Caranya seperti ini. Bisa dibayangkan gitu ya. Bisa dibayangkan. Ini baru menghitung total, belum saat menginput nilainya. Ya, kalau pakai readline 5 kali readline-nya. Ya, ini kalau tanpa ini ya. Tanpa write-nya ya. Readline A1 readline A2 ya boleh readline A1, A2, A3, A4 boleh seperti itu juga ya, tapi nanti saat sekali masukkan harus 5-5-nya ya, kalau langsung di enter selesai nanti ya. Oke ya, readline A1, A2, A3, A4, A5 oke ya, seperti itu. Ini kalau hanya 5 ya. Nah kalau pakai array ya kita gampang, misalnya sini ada total ya, total integer. Jangan total ya, ini tot aja ya, ini tot integer ya. Ini kita tinggal tulis tot, sorry, mau tidak mau tentu harus sampai pakai perulangan ya, for i dari 1 to n, misalnya n-nya 5 gitu, n-nya 5 do ya, total titik 2 sama dengan total ditambah x i ya, ditambah x i. Oke, ini saat sebenarnya totalnya sama dengan 0 dulu. Kemudian I-nya, N-nya ya, N-nya sama dengan 5. Ya. Oke. Misalkan seperti ini. Ya. Ini kalau 5. Ini kalau 5 juga. Kalau 10, maka kita harus menghitung buat ini 10. 100, bisa kalian bayangkan 100. Kalau pakai array, ya tinggal N-nya aja diganti 100 misalnya. Selesai. Ya, sama saja, cuman ngubah N-nya aja, perulangannya aja. Sampai berapa banyak. Termasuk saat menginput nilainya ya. Saat menginput nilainya ini seperti ini. Ya. Ini kalau 5 harus dibuat 5. Kalau 10 buat lagi 10. Ya, 20 buat lagi 20. Bisa dibayangkan. Kalau pakai ini, saat kita menginput nilainya, gampang pakai perulangan saja. Tinggal ubah nilai N-nya saja. Ya, seperti itu. Ini keuntungan dari array. Ya, keuntungan dari array. Ya, paham sampai sini? Paham?
Jadi saya ulang sekali lagi ya. Jadi array adalah ya sebuah tipe data yang dalam ya sekali deklarasi ya bisa menyimpan banyak nilai dengan tipe sama. Banyak nilainya ini tergantung ya tentang nilai yang bukan tentang nilai, sorry, indeks yang kita deklarasikan, tentang nilai dari indeks yang kita deklarasikan. Ya, paham ya? Dan kata kuncinya ini array, kurung siku, kemudian of, ini tipe data. Ya, ini pakai sub array. Oke ya? Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Array satu dimensi selesai kalau nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Halo? Mudah-mudahan dengar semua ya. Dengar semua ya. Ya. Oke ya, baik ya. Sekarang kita latihan. Ya, kita latihan. Kita buat program program apa ya? Kemarin teman-teman kalian kelas yang lain saya buat programnya itu program yang soal UTS, mirip-mirip dengan soal UTS. Cuman bukan input nilai, input data. Ya, ternyata saya nggak ngeh. Ternyata di modul praktikum ada penugasan. Jadi penugasannya sudah mereka kerjakan. Ya nggak apa-apa deh, penugasan nanti saya ganti soalnya. Oke, kita buat apa namanya program ya input nilai. Kebetulan masih ada nih di laptop ini. Saya bukan aja ya. Input nilai sekian banyak data, kemudian kita cari rata-rata, kita cari standar deviasi, ya, kemudian ya kita cari nilai maksimum dan nilai minimumnya, kemudian ditampilkan. Oke. Nah, ini programnya, ya. Jadi pertama, ya saya jelaskan saja ya. Pertama, kita deklarasikan variabel bertipe array. Ya, misalkan ini dari 1 sampai 100. Ini terserah sebenarnya. Ini sebenarnya perkiraan dari programmer. Kira-kira variabel ini nanti indeksnya yang paling banyak berapa. Ya, semakin banyak indeks kita masukkan, otomatis memori yang dibutuhkan semakin besar gitu ya. Ya, jadi kita harus berhitung. Ya, jangan royal ya, jangan royal. Ya, tentu semakin kecil kita tuliskan, fleksibilitas programnya juga semakin kecil nanti. Ya, jadi kita harus di tengah-tengah gitu. Ya, harus moderat. Ya, harus moderat. Ya. Jadi cara berpikirnya gini, misalkan variabelnya adalah ya berkaitan dengan jumlah mahasiswa di dalam kelas misalnya. Tentu indeksnya jangan dari 1 sampai 100 kalau mahasiswanya SIS. Ya, karena di SIS satu kelas itu rata-rata maksimal 40. Ya, saya baru sekali ketemu ngajar di kelas yang jumlah mahasiswanya lebih dari 40, cuma sekali selama belasan tahun saya ngajar. Jadi jika kondisinya seperti itu, maka idealnya ketika kita deklarasikan indeksnya maksimalnya mungkin sampai, kalau 40 agak mengkhawatirkan nanti. Jadi kita lebihkan sedikit nggak apa-apa. Misalnya dari 1 sampai 50. Misalnya seperti itu. Oke ya. Nah, untuk kondisi ini saya buat 1 sampai 100 saja. Ya. Tunggu sebentar ya. Maaf nih ada kucing ya. Ya, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Tadi apa tadi? Oh, ya array ya, data array. Ya, of integer. Jadi nilai yang bisa disimpan di dalam variabel ini adalah integer. Kemudian ada i, n, total, nilai minimum, nilai maksimum. Ya, juga bertipe integer. Data karena data yang mau kita inputkan integer saja. Ya,
kemudian ada error rata, ini ada standar deviasi, ya, kemudian ini ada error kuadrat. Ini maksud error kuadrat maksudnya gini, saat kita mencari standar deviasi, ya, kan kita harus mengkuadratkan selisih, ya, selisih dari setiap data dengan rata-rata, ya, setiap data dengan rata-rata. Nilai X, ya, XI dikurangin X bar, ya, XI min X bar kuadrat. Oke, ya, kan kita mencari standar deviasi seperti itu, ya. Oke, kemudian ya ini ya apa namanya, saat program di running, user diminta menginputkan berapa banyak datanya, ya, berapa banyak datanya n. Kemudian kita input datanya, ya, sebanyak yang diinginkan oleh pengguna tadi. Oke. Kemudian habis itu setelah diinputkan semua, baru kita hitung total, ya. Setelah diinputkan semua, baru kita hitung total. Jadi total sebelumnya kita setting nilainya 0 dulu, nilai awalnya. Kemudian untuk I mulai dari 1 sampai N, kita hitung totalnya. Total sama dengan total ditambah data I. Ya. Kalian ingat-ingat dulu, sebelum kita pakai array, ya, kita nggak bisa menghitung kecuali berbarengan dengan menginput datanya. Ya, berbarengan dengan input datanya. Saat datanya kita inputkan, ya, kemudian kita tambahkan totalnya. Gitu ya. Dan data yang tersimpan hanya data yang terakhir diinputkan, ya. Data di luar yang terakhir nggak tersimpan, ya, tidak tersimpan. Sehingga saat itu kita belum bisa mencari standar deviasi, ya, mencari standar deviasi dengan rumus biasa, ya, yang pakai min X bar. Sorry, maaf, baterai sedang. Oke, habis menghitung total, baru kita hitung rata-rata, ya, menghitung rata. Kemudian selanjutnya, ya, menghitung, ya, standar deviasinya, menghitung standar deviasinya, ya. Pertama error kuadratnya, error 2-nya kita buat dia 0. Habis itu kita cari selisih dan setiap selisihnya kita tambahkan ke error 2, ya, error 2, ya. Selisihnya ini data I dikurangin rata. Rata udah kita hitung sebelumnya, ya. Kemudian kita kuadratkan. Oke. Kemudian setelah dapat error kuadrat, total error kuadrat, ya, baru kita hitung standar deviasinya. Misalkan kita gunakan rumus standar deviasinya akar error kuadrat dibagi n. Atau mungkin ini kurangin 1 aja deh. Kurangin 1, min 1. Ya, kalau datanya adalah sampel, ya. Kalau datanya sampel min 1, ya. Oke. Kemudian setelah selesai menghitung standar deviasi, ini harus dikurung, ya, harus dikurung. Kalau enggak bahaya. Kalau enggak nanti salah ini, ya. Salah hasil. Oke. Kemudian habis itu cari nilai minimum. Data yang nilainya paling minimum, ya. Jadi pertama kali nilai minimumnya kita ambil data pertama saja. Data pertama kita anggap yang paling kecil. Habis itu data pertama, ya, data minimumnya kita bandingkan dengan data berikutnya, ya. Data minimum, nilai minimum kita bandingkan dengan data berikutnya. Ini mulai dari 2. Kalau data kedua ini lebih kecil, n minimumnya lebih besar dari data kedua, ya, maka nilai minimumnya kita tukar dengan data kedua. Kemudian bandingkan dengan data ketiga, data keempat, data kelima, dan seterusnya sampai yang terakhir, sampai data ke n. Ya, setelah selesai proses ini, maka bisa dipastikan bahwa variabel n-min menyimpan nilai data yang terkecil. Ya. Sebaliknya kemudian berikutnya, ya, untuk mencari nilai maksimumnya tinggal dibalik aja, ya. Kalau tadi lebih besar, ini lebih kecil. Ya, caranya sama. Nilai maksimum kita anggap nilai data yang pertama dulu. Habis itu, setiap data yang lain kita bandingkan dengan nilai minimum. Ya, nilai maksimum. Ketika nilai maksimum kurang dari data yang kita bandingkan, maka nilai maksimumnya kita ubah. Jadi sama dengan data yang kita bandingkan tadi.
ini ya. Dan ini berlangsung terus sampai data terakhir. Tentu hasilnya adalah Nmax, jadi menyimpan nilai terbesar. Habis itu tinggal kita kita tampilkan hasilnya. Kita tampilkan hasilnya. Ya, paham ya? Oke, ini saya kopikan. Ya, saya kopikan. Nanti saya minta kalian modifikasi programnya ya. Oke, silahkan kalian gunakan, kalian pahami. Kemudian saya minta kalian memodifikasi programnya, program ini, sehingga ya setiap ini ya yang saya kasih komentar ini kalian ubah ke dalam sebuah sub program, masing-masing satu sub program. Ini satu, itu rata-rata satu, dan seterusnya semuanya. Jadi bukan satu sub program ya, masing-masing satu sub program. Jadi ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sub program. Ya.
Ada yang sudah selesai? Kelihatan? Ini pertama input data total, hampir sama dengan tadi di peluang tahun. Rata-rata, standar deviasi, cari nilai minimum, cari maksimum. Nah, di program utamanya jadi sederhana. Ya, program utamanya jadi sederhana. Jadi hanya memanggil fungsi atau prosedur saja. Ya, hanya memanggil fungsi atau prosedur saja. Ya, prosedurnya cuma satu ya, sisanya fungsi ya. Sisanya fungsi. Lihat variabel variabel global cuma dua. Variabelnya ya, cuma dua. Data utama, dataset, dan integer. Jadi intinya gini, saat kita ingin menggunakan array sebagai parameter, kita harus deklarasikan tipe data dulu. Jadi nggak bisa di sini data titik dua ya array 1 sampai 100 of integer, nggak bisa. Ya harus kita deklarasikan tipe datanya dulu. Deklarasikan tipe datanya dulu. Ya baru ya kita gunakan tipe data tadi ya untuk ya parameter yang bertipe array tadi. Ya seperti itu ya. Jadi deklarasikan tipe data dulu ya buat tipe data. Jadi pakai type ya. Kalau pakai var yang kita deklarasikan adalah variable. Mungkin tinggal ditambah satu ya ada input data ada menampilkan data. Kalau ada menampilkan data berarti nanti di modul praktikum yang ke-10 tugas nomor 1 selesai. Ya, tugas nomor 1 selesai.
Sudah? Bisa? Sudah angkat tangan? Satu. Ayo, yang lain. Yang sudah angkat tangan. Dua. Tiga. Ya, yang lain mungkin sedikit lagi ya. Oke, baik. Ya, jadi caranya sebenarnya sederhana sekali ya. Tadi ini, ya, ini for i dari 1 sampai n untuk menginput nilainya ini sudah ada di program utama, tinggal kita pindahkan. Ya, tinggal kita pindahkan sesuaikan dengan nama variabel atau parameternya. Ya, nama variabel atau parameter. Ya, tinggal kita sesuaikan. Ya. Kemudian, ya, oh sorry, ini kalau programnya seperti ini, outputnya gagal ya, ini gagal, nol semua nih. Sorry, ini saya kemarin saya lagi nyobain, saya hapus, ada yang saya hapus. Jumlah data misalnya 4 ya, nggak usah banyak-banyak. Ya, data 1, 2, 4, 1, 5 misalnya. Ya, nilai maksimum 0, nilai minimum 0, rata-rata 0, semuanya 0. Ya, semuanya 0. Total 0 gitu ya, total 0. Kenapa seperti ini? Ya, karena ya kita deklarasikan prosedur input datanya, transfernya by value. Ya, transfer by value. Apa yang terjadi jika transfer by value? Ini saya jelaskan aja ya. Sedikit aja, ini saya copy. Ya, ya ini subprogramnya ya. Subprogram input data. Oke. Jadi saat di program utama atau di bagian program yang lain, kita panggil prosedurnya, prosedur input data. Misalkan kita input data, ya ini A, tentu A harus tipenya dataset sama ya, A, 3 misalnya ya, A,3. Oke, kita panggil seperti ini, maka terjadi proses transfer parameter ya dari parameter aktual ke parameter formal. A ditransfer nilainya ke data. B 3 juga ditransfer ke N. Jadi N nilainya 3. Ini data misalkan datanya ya A-nya misalkan hanya nilainya gini. Anggap aja 3 ya. 1, 2, 3 misalnya nilainya ya, nilainya. Ini nilai misalnya. Misalnya si A sudah dikasih nilai. Maka data di sini juga nilainya sama dengan 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3 ini data. Ya, nilainya juga 1, 2, 3. Oke. Kemudian ini ada variabel integer begin ya. For jadi di memori ya, ini A nilainya 1, 2, 3. Kemudian dipanggil prosedurnya, maka ada parameter data. Data ya mendapat nilai dari A by value 1, 2, 3 jadi sama. Kemudian N nilainya sama dengan 3. N-nya nilainya sama dengan 3. Oke. Kemudian dijalankan for i dari 1 sampai n sampai 1 sampai 3 ya begin write data ke 1 ya. Misalkan kita inputkan data ke satunya 10. Ini berubah jadi 10. Ya, data kedua misalkan kita inputkan 2. Ya, ini tetap 2. Data ketiga kita inputkan 13 misalnya. Ini jadi 13. Oke, tapi tetap ya tidak berubah ya. Ya, selesai kita inputkan ini, maka prosedur input data selesai dijalankan, ini terhapus dari memori.
dan nilai A tetap seperti ini. Nilai A-nya tetap seperti ini karena transfernya by value, ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya kita ubah transfernya bukan by value lagi, tapi by reference. Kita tinggal tambahkan var. Ya, kita running programnya, ya, kita masukkan n-nya 3, ya, misalkan tadi 10, 2, 13. Maka kita dapatkan nilai maksimumnya 13, nilai minimumnya 2, standar deviasinya 5,69, ya. Jadi kelihatan ya, kita 11 kalau dikali 2 ya, selisihnya 11 ya. Rata-rata 8,33, totalnya 25. Oke ya, hanya dengan menambahkan var. Oke ya, ini pertama input data. Ketika datanya sudah diinput, maka ya variabel global di sini kebetulan namanya sama ya, dikasih nama sama data. Oh, data utama ini saya ganti jadi data utama. Maka data utamanya udah kita inputkan. Saat kita panggil input data utama n, ya. Kemudian selanjutnya data utama sudah berubah, tinggal kita ingin mencari totalnya. Ya, total. Tinggal data, ya, data set ini parameter formalnya dengan jumlah data setnya sebanyak n, ya, kita hitung totalnya. Ya, total totnya variabel tot, kita ada variabel tot sama dengan 0, kemudian kita hitung nilai totnya menjadi total data. Setelah selesai dihitung semua, maka nilai fungsinya sama dengan tot. Jadi di fungsi total ini dia menyimpan nilai total dari ya parameter data set, di mana parameter data set ini jumlah datanya ada sebanyak n, gitu ya, logikanya begitu. Oke, kemudian mencari rata-rata. Ini ada fungsi rata. Karena kita sudah ada fungsi menghitung total, maka kita menghitung rata-ratanya tinggal kita panggil fungsi total. Ya, ingin menghitung total mana? Total dari parameter data dengan jumlah data sebanyak n dibagi n, gitu ya. Selesai ya fungsinya. Kemudian standar deviasi. Ya, ini pun sama dengan tinggal copy dari yang sebelumnya tanpa subprogram. Ya, ini gampangnya kita ingin menghitung standar deviasi dari data di mana data ini jumlah totalnya sebanyak n. Ya, jumlah datanya ada sebanyak n. Ya, kemudian fungsi standar deviasi tipenya real. Oke, kemudian kita hitung. Pertama, error kuadratnya kita buat 0. Kemudian kita simpan rata, tinggal kita panggil ya fungsi rata yang sudah dideklarasikan di atas. Ya, untuk menghitung rata-rata dari data set ini, dari data ini. Dari data dengan jumlah data sebanyak n. Sudah kita simpan nilai rata ya. Kemudian kita hitung ini ya error kuadratnya. Ya. Dari str data i dikurangi rata. Sebenarnya bisa kalau langsung kita tulis di sini rata dalam kurung data, n. Tapi itu kurang efektif. Nanti di sini ketika kita panggil fungsi rata, nanti ada perulangan lagi ya. Ada perulangan. Kenapa ada perulangan? Ini kan ada total. Di mana fungsi total ya menghitung sebanyak, ada perulangan sebanyak n kali. Ya. Nanti setiap satu menghitung satu error, ini ada ngitung rata lagi. Satu error hitung rata lagi. Kalau ininya tidak kita hitung rata dulu. Ini masih kita tuliskan sama ini. Ini kalau kita tulisnya ini rata. Ini ya. Rata data, n. Ya. Jadi kalau seperti ini nanti perulangannya banyak sekali. Ya, ini kurang baik. Makanya lebih baik kita hitung dulu, kita simpan nilai rata dulu. Ya, kemudian tinggal kita gunakan variabel biasa
daripada kita panggil fungsi yang di dalamnya ada fungsi berulang ya, fungsi berulang. Oke. Kemudian nilai minimum, fungsi minimum, maksimum pun sama saja. Ya, fungsi minimum sama dengan yang tadi ya sebelum kita buat program ini. Oke, ini hanya nilai minimum ya, variabel minimum menyimpan data pertama. Ini dianggap sebagai nilai yang paling kecil. Kemudian dicari ya nilai paling kecilnya. Setelah selesai didapat, maka nilai paling kecil tadi disimpan sebagai nilai fungsi minimumnya. Demikian juga yang maksimum. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Ya, bisa ya? Bisa semuanya. Ini saya copy deh. Sampai cari berapa. Oh, bisa. Kebanyakan. Sampai sini. Ya, silahkan dicoba. Kalau kalian sudah buat program, sudah jadi dan gayanya berbeda, simpan saja yang punya kalian. Yang ini kalian simpan dengan nama yang lain. Ya. Jadi mulai sekarang kita buat program, ya di program utamanya hanya untuk mengkonsolidasikan subprogram yang udah kita buat saja. Jadi program-programnya nggak banyak ya. Ya. Kalau kita buat satu ini lagi nggak bisa. Misalkan ada input data, kemudian ya tampilkan data misalnya. Oke, baik ya. Saya pikir array satu dimensi kita cukupkan dulu. Ya, sekarang kita masuk ke berikutnya, materi berikutnya, array dua dimensi dan selanjutnya dua dimensi, tiga dimensi dan selanjutnya. Ya. Kita pakai whiteboard saja. Kita hapus. Oke, sekarang array dua dimensi. Jadi sebelumnya kita sudah deklarasikan sebuah variabel, misalkan A, array ya dari 1 sampai 10.
of integer misalnya. Ya, ini satu dimensi. Ya, kita juga bisa deklarasikan ya, misalkan B ya, ini array dua dimensi ya. Jadi ini 1 sampai misalkan 5,1 sampai 3 of integer ya. Nah, jika seperti ini ya, ini deklarasinya ini jadi array dua dimensi ya, array dua dimensi. Jadi kalau kita gambarkan ya, ini mirip dengan matriks ini karena ini integer ya. Ini jadi matriks. Matriks 5 baris 3 kolom. Jadi A ini B ya. Variabel B ini bisa dikatakan dia punya 5 baris gini deh, biar gampang aja. Ini aja ya. 5 baris. Tiga kolom. Oke. Ini baris pertama. Gampangnya suka kita tuliskan ini. 1, titik. Nah, baris kedua. Baris ketiga. Oh, ini nggak pas. Baris keempat. Dan terakhir baris kelima. Mohon maaf nih, ada nggak ini ya, nggak. Wow. Ini kolom ke satu, kolom kedua, kolom ketiga. Oke ya. Jadi di titik ini kalau mau kita inputkannya adalah B2,2 baris kedua kolom kedua. Yang ini ya, ini B baris ketiga kolom ketiga. Yang ini baris keempat kolom kedua, dan seterusnya. Oke ya. Ini bisa kita panggil satu indeks. Bisa juga secara keseluruhan. Ya, kita manipulasi secara keseluruhan. Untuk memanipulasinya tentu ya harus gunakan perulangan bersarang. Jadi misalkan barisnya dulu for I dari 1 to 5 do. Ya, kemudian for J dari 1 to 3 sampai 3 do. Nah, apa yang mau kita inputkan? Misalkan readline ya, B I, J. Oke, misalnya seperti ini. Kita menginput semua nilai. Oke ya, ini array 2 dimensi. Ya, satu cara pendeklarasian. Nah, ada cara lain pendeklarasiannya, misalnya C. Array dari 1 sampai 5. Ya, sorry, ini kurung siku. Of, ini array satu dimensi ya. Of, of-nya ini tipenya juga array. Ya, array ya dari 1
sampai 3 of integer. Ya. Nah, deklarasi seperti ini juga boleh. Ini menjadi array satu dimensi yang bertipe array satu dimensi. Jadi totalnya dua dimensi. Ya, ini hasilnya juga sama. C ini sama dengan B. Ya, hanya cara memanggilnya saja yang berbeda. Jadi kalau C ya ini C ya. Ini baris ke-1, baris kedua, baris kelima. Baris ke-1, kedua, ketiga. Kolom, sorry, kolom. Jadi manggilnya yang ini, ya, ini C, baris kedua, kolom ketiga. Ya, yang ini C, baris ketiga, kolom ke-1. Dan seterusnya. Ya, hasilnya sama saja. Hanya cara memanggilnya saja berbeda ya. Hanya cara memanggilnya berbeda. Ini array 2 dimensi. Array 3 dimensi juga sama, tinggal tambahkan aja satu indeks lagi. 4 dimensi tambahkan lagi. Atau caranya seperti ini. Ya, array 1 dimensi of array 1 dimensi of array 1 dimensi, jadi 3 dimensi. Sorry, jadi ya, jadi 3 dimensi. Ya, dan seterusnya. Ya, hanya beda cara memanggilnya saja. Oke? Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya sekarang kita masuk ke contohnya. Misalkan kita ingin buat matriks ya, buat matriks. Ya, misalkan kita ingin buat matriks. Program matriks. Ya, misalkan tanpa subprogram. Kita nggak pakai subprogram misalnya. Ya, kita deklarasikan tipe juga nggak apa-apa. Tipe. Ya, matriks misalnya. Matriks. Oh, ini nggak boleh sama. Tambahin S saja. Matriks. Ya. Matriks sama dengan array ya 1 sampai 5 misalnya. Koma 1 sampai 5 juga. Of integer. Oke ya. Kemudian var A, B, misalnya ini adalah matriks. Ya, matriks. Kemudian I, J, integer. Integer misalnya. Begini. Misalkan right line, input,
input matriks 2 kali 3 misalnya ya, 2 kali 3. For ini 2 baris 3 kolomnya. Dari 1 to 2 do for j dari 1 to 3 do begin right ya a koma j ya tutup kurung siku sama dengan ya, baseline a i koma j and oke. Kemudian habis itu input matriks C. Input matriks misalnya 3 kali 3 misalnya. Oke. Ini tinggal kita ganti B. N. Kita coba. Kita running, ada error tidak? Oh, nggak ada ya. Matriks 2 kali 3. Kita masukin aja. Oh, ini belum. Loh, apa ini? Oh, 1. Oh, iya. Oh, koneksi. Kita running. Oh, bisa. 1. 2, 3, 4 misalnya. Oke, input matriks 3 kali 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4. Oke. Nah, itu ini baru input matriks saja. Waalaikumsalam. Ya, ini belum menampilkan matriks, belum menjumlahkan matriks dan seterusnya. Ya, kalau menjumlahkan matriks tentu mudah ya. Ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini kan kita menginput 2 buah matriks. Ya, idealnya kalau hal semacam ini idealnya kita buat dalam bentuk tab program. Maka lebih mudah. Misalkan kita buat ya untuk contoh hari ini aja. Kita buat tab program ya, input matriks dan tampilkan matriks ya. Pertama ya kita buat prosedur input matriks ya yang mau kita inputkan. Nah, kemudian ya misalkan parameternya ada 3. Pertama matriksnya itu sendiri, misalnya kita kasih nama apa ya? Ya, X nggak apa-apa ya, X saja. X ini tipenya adalah matriks. Tipenya matriks. Kemudian yang kita butuhkan adalah jumlah baris dan kolom. Ya, M, N.
jumlah baris dan jumlah kolom, tipenya integer misalnya. Karena dia prosedur nggak perlu fungsi. Kemudian yang berkaitan dengan transfer parameter, ya, bagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, ya, maka saat kita ingin parameter aktualnya nilainya tidak berubah, maka transfernya harus ya by value, ya, hanya transfer nilainya saja. Tapi kalau ada keinginan, bukan ada keinginan, kalau kita ingin ya parameter aktualnya berubah nilainya, ya sebagaimana yang kita modifikasi di dalam subprogramnya, maka transfernya harus by reference atau by location. Maka ini tambahkan var, karena nilai matriks X ini ya ingin kita input nilainya, artinya ingin kita ubah kan, matriksnya ingin kita ubah, ya X ini ya nanti di parameter aktualnya mau kita ubah nilainya, maka kita kasih var, transfernya harus by location, ya. Oke, baik, berikutnya apa? Var kita butuh ij, integer, ya, integer. Bikin, ini kita tinggal copy aja nih. Ya, dan tinggal kita sesuaikan. Ini matriksnya M kali N. Ini kita ganti jadi M. Ya, ini N. Ya, kemudian ya ini indeksnya saja. Yang kita tampilkan indeksnya saja. Kemudian ini adalah X, nggak apa ini X, gitu ya. XIJ. Oke, indeksnya sudah. Ya, oke. Selesai ya. N. Oke. Hanya dengan ini saja, ya, hanya dengan ini saja, maka ya kita bisa buat ya seperti ini. Ini jadi nggak perlu kita gunakan lagi. Langsung kita hapus. Delete, kita tinggal panggil input matrix, ya, input matrix A, ya, dengan jumlah barisnya 2, kolomnya 3, ya. Oke. Kemudian yang ini juga nggak perlu lagi, delete aja, tinggal input matrix ya B dengan 3 baris dan 3 kolom. Oke ya, 3 baris 3 kolom. Ini menginput matriks ya. Misalkan input matriks A, ini ya, matriks A, matriks banyak huruf besar ya. Matriks A 2 kali 3. Matriks B 3 kali 3 misalnya. Ya, kita running programnya. Ada yang salah, ada yang error. Apa ini? Baris kelima, titik 2. Baris kelima. Oh, ini titik 2 ya, bukan titik 3. Titik koma. Oke, kita running lagi. Oke ya, ini sama seperti tadi. Kita masukkan sembarang aja nilainya. Oke ya, kita masukkan sembarang tadi nilainya. Jadi dengan kita buat subprogram, maka programnya jadi lebih ringkas ya. Ya, karena menginput 2 buah nilai. Jadi nilai fun ini tinggi, fun ini tinggi. Oke, pertama input
matriks. Sekarang ingin menampilkan matriks misalnya, tampil matriks. Ya, tampil matriks. Prosedur tampil matriks. Tampil M. Yang mau kita tampilkan adalah matriksnya, ukurannya, sorry, ini tipenya adalah matriks, kemudian M kali N, integer, ya. Kemudian matriks ya X-nya ini ya dari transfer dari parameter aktual ke parameter formal X ini, parameter aktualnya tidak ingin kita ubah nilainya, kita hanya ingin menampilkan matriksnya ya. Berarti jangan pakai var, cukup tanpa var saja, gitu ya logikanya ya. Kemudian kita butuh variabel ya ij ya ij integer, oke ya. Yang begin, kemudian misalkan kita ingin menampilkan matriksnya saja, nilai matriksnya saja for i mulai dari 1 to m ya do for j mulai dari 1 to n do ya ini tunggu sebentar, kelihatannya ini butuh begin. Yang ini yang dijalankan adalah di baris ke i kita tampilkan right ya nilainya aja, misalnya hanya nilainya saja ya, indeksnya nggak usah kita tampilkan, kita hanya menampilkan nilainya saja. Maka ini kita tulis X pada indeks ke i baris ke i kolom ke j ya. Ini misalkan 5 kepanjangan nggak ya, kalau angka aja 5, misalnya 4 aja ya, lebar 4. Oke, setelah itu baru kita right line ya n ya n. Ini tampil matriks. Oke, setelah kita input matriks A, kita tampilkan misalnya ya, sebelumnya kita tulis dulu right line matriks A ya, matriks A ya. Kemudian tinggal kita panggil prosedur tampil matriks A dengan 2 dan 3 dengan dimensi ya. Kemudian matriks B juga demikian. Matriks B kita copy aja. Oke. Oke. Matriks B. Ya, ini 3 kali 3. Oh, terbalik ini inputnya belum. 3 kali 3 ya. Oke. Kita running programnya. Ya, misalkan ini 1, 1, 1, 2, 2, 2. Kemudian 3, 2, 1.
2, 3, 4, 5, 4, 3. Oke ya. Ini outputnya begini. Ya, setelah kita input matriks A, ini tampil nilai matriks A. Kita input matriks B, tampil nilai matriks. Oh, ini 0 semua. Kenapa 0 semua ini? Kelihatannya ada yang salah ini ya. Nah, ini dia. Input matriks B, tampil matriks B 3 kali 3. Mohon maaf Pak, yang ditampil M-nya itu harusnya itu B Pak, yang paling bawah tadi. Oh iya benar. B ya, ini salah ketik ya. Ya, oke terima kasih. Ya, jadi yang tampil tadi masih sama-sama matriks A semua ya. Ini matriks A semua yang tampil ya. Ya, karena tadi kita tulis salah ya, lupa nggak diganti. Namanya copy paste. Masalah copy paste sering kejadian. Oke ya. Kira-kira seperti ini. Ya, ini baru input dan tampil matriks. Ya, berkaitan juga dengan transfer parameternya ya. Mudah-mudahan semakin paham ya. Kapan saat transfernya by value, kapan by location atau by reference. Oke, ini saya kopikan saja. Ya, mudah-mudahan masih bisa masuk satu ini ya. Oh ya, masih bisa. Oke, silahkan kalian pahami baik-baik ya. Sambil coba-coba kalian buat program ya, program apa? Tambah ta kurang ku taku ka, taku ka. Nggak enak. Taku ka matrik, bukan kabataku matrik ya. Karena mbaknya nggak ada ya. Baginya ya, sambil coba yang lain juga. Oke, ya. Ada pertanyaan apa sih? Kelihatannya saya cukupkan ya, sudah lumayan nih. Lumayan lelah kalian. Ada pertanyaan apa sih? Tidak ada. Kalau tidak ada, insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat ya. Kita praktikum ya. Nanti kalian coba-coba dulu ya sebelumnya ya. Dulu praktikumnya. Oke, baik. Hari ini kita cukupkan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima siang, kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Saya izin ya. Izin Pak, responsnya apa ya, Pak? Oh iya, untung belum pencet list. Apa ya? Ya, kalian jelaskan apa itu matriks. Ya, apa itu matriks dan jelaskan juga dengan contoh ya. Matriks satu dimensi, dua dimensi, dan banyak dimensi. Oke, ya. Oke, baik ya. Saya izin ya.
Ini udah selesai nih. Responsinya apaan? Jelasin Array. Taiwan. jelasin Suruh ngapain? matriks array. Jelasin matriks array di satu dimensi sama dimensi banyak. Jelasin materi yang tadi. Yang ini bedanya satu dimensi sama dimensi banyak bedanya apa? Sama contohnya apa? Beda satu dimensi sama dua dimensi. Terus contohnya apa?